Guru, aku hanya ingin memuji kamu. Bukan sengaja mau membahayakan kamu, jatuh dari pohon. Bahkan kamu sampai dirawat di rumah sakit. Lalu bagaimana aku nanti? Baiklah, aku tidak marah padamu, tidak marah. Aku tahu, hati guru yang terbaik. Guru, aku salah bicara lagi, suster. Dadaku sakit sekali. Apa yang terjadi? Jantung ini, kenapa rasanya seperti sedang dansa? Aku tahu, suster. Jantung guruku sudah tidak baik, jantungnya rusak. Hampir mati. Wah, aku akan cari dokter. Suster, jantungku sudah baik, tidak sakit lagi. Baru saja ini. Rumah sakit bukan tempat untuk bermain-main, lelucon ini tidak boleh dilakukan. Maaf. Sekarang kemampuan bicara langsung jadi kenyataan, semakin kuat. Maaf, guru. Aku membuat masalah lagi. Kedepannya, tidak boleh sembarangan memuji orang. Kamu puji siapa? Siapa yang sial? Lihatlah guruku di kuil, dipuji olehmu. Bukan sakit parah dirawat di rumah sakit atau bangkrut. Hampir tidak bisa membiayaimu lagi. Jadi, guru memutuskan untuk darah khususmu ini mencari seorang ayah. Benar. Ayah yang guru temukan untukmu ganteng dan lembut, pasti akan baik padamu. Semoga ayah yang beruntung ini bisa mengatasi masalah darahmu. Tuan Besar, maafkan aku kali ini. Aku tidak akan berani lagi. Kamu sudah tidak punya kesempatan lagi. Tuan Besar. Kakak. Dia juga karena uang sebentar bingung, beri pelajaran saja. Kalau sampai ada korban jiwa, tidak baik untuk reputasi perusahaan. Kita pergi. Ya, Sudah, jangan pukul lagi, segera antar ke rumah sakit. Masih baik hati si anak kedua ya. Si anak pertama terlalu kejam, sifatnya seperti itu. Bagaimana dia bisa mengelola perusahaan nanti? Aku rasa nanti, sebagian besar perusahaan akan jatuh ke tangan si anak kedua. Xiao Yuer, lihat, itu mobil keluarga Shen. Cepat ke sana, mana orangnya? Ya Tuhan, mobilnya belum bergerak. Hua Xiaoyu, kamu terlalu cepat melakukan aksi palsu. Wah, Anak siapa kamu ini? Orang tuanya mana? ayah. Kenapa bisa dia? Habis, Hua Xiaoyu, kamu salah panggil ayah. Tidak, aku tidak bisa ke sana sekarang. Kalau aku ke sana sekarang, biar si sialan ini tahu. Kita menghitungnya, pasti aku akan dihukum. Xiao Yuer, gurumu tidak bisa membantumu. Kamu harus berusaha sendiri. anak kecil, kenapa tidur di depan mobil? Mau melakukan aksi palsu ya? Tahu tidak ini mobil siapa? Sudahlah, kasih dia uang, jangan buang waktu. Baik Pak Shen, ambil uang ini dan pergi. Jangan menghalangi jalan di sini. Aku tidak mau uang, aku mau ayah. Tidak mau uang? Apakah ada yang menyuruh anak ini? Katakan, siapa yang menyuruhmu datang ke sini dan memanggilku ayah? Guru bilang, di sini yang paling lembut dan paling tampan adalah ayahku, jadi tentu saja kamu ayahku. Aku lembut? Siapa gurumu? Guruku adalah wanita tercantik di dunia. Sepertinya tidak bisa mendapatkan informasi. Sudahlah, mengapa aku harus membuang waktu dengan anak kecil di sini? Wah ayah, apakah kita akan pulang dengan mobil ini? Mobil ini bagus dan baru. Aku belum pernah naik mobil yang secantik ini. Ayah, apakah kamu tidak tega meninggalkan Xiao Yuer? Apapun tujuanmu. Sebelum aku marah, kembalilah ke tempatmu. Jalan. Apa yang terjadi? Tidak bisa mengemudi ya? Maaf Pak Shen, saya akan turun dan memeriksa. Maaf Pak Shen, saya baru saja servis minggu lalu. Tidak tahu kenapa mobilnya rusak lagi. Bahkan mobil saja tidak bisa diurus. Apakah kamu tidak ingin hidup? Ayah, apakah kamu datang untuk menjemputku? Aku bukan ayahmu.
Aku tidak mau kamu memanggilku seperti itu lagi. Apakah kamu dikirim oleh seseorang? Apa yang kamu lakukan pada mobil ini? Kenapa aku tidak boleh memanggilmu ayah? Menjadi ayahku akan memberikan banyak manfaat. Aku bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Jangan buang-buang waktu, dukun kecil. Aku tidak percaya hal-hal seperti itu. Ayah tidak baik, nenek buyut dalam bahaya. Apa? Nenek sakit parah. Tapi ini mobil Shen. Ayah, kita bisa naik ini. Kamu bercanda ya? Kamu suruh aku naik ini. Ya. Ada apa, ayah? Dengan kecepatan ini, kita tidak akan sampai rumah sebelum gelap. Ayah, biar aku yang mencoba. Mobil ini lambat seperti kura-kura. Tidak mungkin lebih cepat dari pesawat. Itu sudah jelas. Ayah, coba lagi. Apa sih sihirmu ini? Ayah, terlalu cepat, ada orang di depan. Hati-hati, cepat menghindar, ya. Apa ini? Apa itu yang terbang? Pesananku mana? Wah, ayam goreng. Wangi sekali. Ayah, aku lapar, boleh makan. Kalau mau makan, makan saja. Gigitan pertama untuk ayah dulu. Kamu makan saja, aku tidak lapar. Bahkan penyebab penyakitnya tidak bisa ditemukan. Buat apa kamu? Sial, aura buruk ayah mulai meningkat. Kalau begini terus akan berbahaya, ayah jangan khawatir. Aku bisa menyembuhkan nenek buyut, dia tidak sakit. Tapi terkena guna-guna. Nenek. Kamu tahu siapa yang melakukan guna-guna? Tidak tahu, tapi aku bisa merasakan. Dia ada di rumah ini. Siapa ya? Dan kamu bisa menyembuhkannya. Tentu saja, ayah tenang, serahkan padaku. Baik, asal kamu bisa menyembuhkan nenek. Apapun yang kamu mau, aku setuju. Ketemu, guna-gunanya ada di gelang ini. Asal gelangnya dilepas, tidak apa-apa lagi. Kalian ngapain? Dari mana datangnya pengemis kecil ini, mencuri di rumahku? Kamu tahu nggak ini tempat apa? Hah? Aku yang suruh dia ambil, ada masalah. Hah? Bagus. Kamu malah berkolusi sama si pengemis kecil ini. Mencuri barang nenekmu. Pantaslah kamu tumbuh besar di desa, si manis. Gak ada sopan santun sama sekali. Berani-beraninya kamu ngomong lagi. Gimana? Aku salah ngomong. Aku benar-benar gak ngerti. Sebelum kakek meninggal, kenapa dia malah manggil kamu? Kamu ini anak sialan yang gak ada yang mau. Waktu kecil kamu udah bunuh ibumu. Gimana? Baru dateng mau bunuh nenekmu juga, ya? Diam kamu. Anak durhaka. Berani-beraninya kamu sama ibumu. Aduh, aku nggak mau hidup lagi. Kinyueshan, anak laki-laki besarmu ini mukul aku. Kamu, ibu, si manis kecil. Benar-benar nggak ada rasa hormat. Berani-beraninya kamu sama ibumu. Lihat, hari ini aku nggak akan main-main sama kamu. Wah, berani ngalangi bapakmu ya. Kamu ini mau memberontak ya. Ibuku udah lama meninggal. Cuma numpang makan numpang tinggal di keluarga Shen. Merusak keluarga orang, mau jadi ibuku. Dia pantas? Ya. Kamu, Ayah lihat, aku udah lepasin gelangnya. kamu ini muncul dari mana lagi? Dibawa sama Shijuan, mereka berdua. Emangnya mau nyuri barang nenek kita. Bagus. Benar-benar si manis kecil, ya. Nenek masih hidup, udah mulai ngincar hartanya. Lihat, hari ini, aku nggak akan biarin kamu hidup. Jangan mukul ayahku, aku sama ayah nggak nyuri apa-apa. Gelang ini udah dikasih santet. Kalau dipakai, nenek buyut bakal mati. Minggir, nanti kamu juga aku pukul. Aku nggak takut sama kamu, ayah tenang aja. Kubekal menjanjeng kamu. Mulut kecilmu lumayan keras juga. Ya, coba kita lihat. Mulutmu yang keras, atau barang di tanganku yang keras. Bagus, lengan kakek pasti nggak ada masalah. Bisa diangkat tinggi-tinggi, kuat banget. Sekarang baru tahu ngomong baik-baik minta maaf. Udah telat. Aku. Aduh, tanganku. Kenapa tiba-tiba tanganku tidak ada tenaga sama sekali? Ayah kenapa ini? Ayah duduk. Ada apa? Tidak apa-apa. Mungkin kesal karena binatang ini. Istirahat sebentar saja sudah baik. Aku ingat gelang ini. Kan kamu yang kasih ke nenek. Kalau gelang ini benar-benar ada hantunya, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Shen Wan kejam sekali, kalau dia tahu. Aku yang mengutak-atik gelang ini, mungkin tidak baik untuk aku mewarisi perusahaan. Mama, tadi kamu tidak apa-apa kan?
Aduh, ini aku yang beli untuk mama. Ini yang terbaik, warna hijau kaisar. Bagus juga kamu ya, tidak bisa mencuri, malah menghancurkan gelangku. Aku tidak, ini paman yang menabrakku. Kamu tahu tidak gelang ini mahal sekali, harganya tak ternilai. Kamu dijual pun, tidak cukup untuk 1%-nya. Kamu ini tidak punya niat baik ya. Jelas-jelas kamu sendiri yang melakukannya. Masih mau menyalahkan anakku. Lihat bagaimana aku menghajar kamu. Siapa yang berani menyentuhnya? Shen Juan, kamu tadi memukul mama. Masih belum aku hitung denganmu. Sekarang kamu masih mau bertindak kasar. Ribut apa ribut? Aku belum mati. Nenek, kamu sudah bangun. Ini ribut apa lagi? Karena aku sudah bangun. Mari kita ke ruang tamu. Baik nenek, aku bantu kamu. Kalian semua duduklah. Tadi kalian ribut apa? Oh tidak apa-apa nenek, anak kecil nakal. Tidak sengaja menghancurkan gelang nenek, dia masih kecil. Nenek jangan marah sama dia. Kamu, nenek. Kamu akhirnya bangun, aku sangat khawatir. Anak baik, jangan menangis ya. Iya. Nenek sekarang sudah baik. Tunggu nenek sembuh. Aku akan mengadakan pernikahan untuk kamu dan Xiao Huan. Keluarga Shen harus meriah sekali. Nenek, aku tidak mau menikahi Nona Su. Apa katamu? Tidak boleh. Perjodohan ini sudah ditentukan oleh kakekmu. Brengsek, Wan Yue memang tidak ada yang tidak cocok denganmu. Siapa kau yang berani memilih-milih? Sudah, kenapa kau berteriak? Xiao Huan, kau tidak mau menikahi Nona Su. Harus ada alasannya kan? Nenek, tadi kau bertanya siapa dia. Dia adalah putriku, cucu cicitmu. Cucu cicit. Benar-benar putrimu ya. Kau yang merusak nama keluarga. Di belakang Wan Yue, kau punya anak tanpa nikah. Di rumah perempuan itu, kau tidak belajar apa yang baik. Apa hakmu untuk mencelaku? Kau membuangku di desa hanya karena kata-kata seorang peramal. Selama bertahun-tahun tidak peduli. Sekarang malah ikut campur urusan pernikahanku. Kau membawa sial, membunuh ibumu. Aku tidak membuangmu ke desa, membiarkanmu membunuh seluruh keluarga kami. Sudah, urusan sial ini. Mau bertengkar berapa kali lagi? Wan Yue, bagaimana pendapatmu tentang ini? Sejak kecil, nenek yang membesarkanku di keluarga Shen. Meskipun Shen Juan punya anak, aku akan merawatnya seperti anakku sendiri. Tapi, nenek, kesehatanmu tidak baik. Lebih baik tunggu sampai sembuh dulu. Baiklah, baiklah. Nenek memang tidak sia-sia menyayangimu. Aku juga lelah, kalian semua keluar saja. Shen Juan, berhenti. Kesehatan nenekmu sangat buruk sekarang. Ini keinginan terakhirnya, aku sarankan kau. Nikola Dengin Wanyu, biwait keluarga kita bahagia. Aku tidak akan menikahi Suan Yue. Sekarang tidak. Dan selamanya tidak akan. Kau yang tidak tahu terima kasih. Aku beritahu kau, jika nenekmu ada apa-apa, semua tanggung jawab ada padamu, harta keluarga Shen. Kau tidak akan dapat sepeser pun. Kau juga tahu ini keluarga Shen. Bukan keluarga Qin yang berkuasa. Kau. Apa keluarga Shen? Orang-orang keluarga Shen hampir habis. Ayahmu menyuruhmu menikah untuk kebaikanmu. Sekarang ngomong apa lagi? Ayo pergi. Berkata keluarga Shen hampir habis, lihat bagaimana aku menghukummu. Nenek. Sepatumu cantik sekali, pasti kualitasnya bagus. Pasti enak dipakai, jalan gak bakal jatuh. Jauhkan tangan kotormu dariku. Ini edisi terbatas kalau rusak. Kamu bisa ganti nggak? Sakit banget. Kok hak sepatuku patah sih? Sudah berapa kali aku bilang, kalau beli barang jangan cuma lihat merek. Lihat juga kualitasnya. Dari mana lagi kamu beli barang sampah ini? Aduh, aku ini. Kamu adu apa, adu lenganku nggak bisa gerak. Nggak lihat ya, bantu aku berdiri.
Wah, tempat tidurnya empuk banget, Ayah. Aku belum pernah tidur di tempat tidur sempuk ini. Sudah malam aku sudah suruh orang cari gurumu. Besok pagi dia akan datang menjemputmu. Aku nggak mau pulang kan, Ayah sudah mengakui aku sebagai anakmu, Ayah. Jangan ingkar ya. Bukan aku nggak mau kamu tinggal cuma. Cuma apa? Cuma aku kurang beruntung waktu kecil. Orang-orang sekitar bilang aku pembawa sial. Semua yang dekat denganku nggak ada yang beruntung. Kamu nggak takut dekat denganku. Aku nggak takut, aku adalah bintang keberuntungan Ayah. Dengan aku di samping Ayah, Ayah pasti akan selalu beruntung. Baiklah, nggak akan usir kamu. Cepat tidur. Selamat malam, Ayah. Untung Ayah kuat. Berisik banget, gimana mau tidur? Nggak bisa, aku harus lihat. Sayang. Kangen banget. Si tua bangka itu bangun langsung bahas pernikahan. Aku nggak mau menikah dengan si pembawa sial itu. Kapan kamu bisa menguasai perusahaan? Usir dia, aku benci banget sama dia. Sabar ya sayang. Si tua bangka itu kali ini beruntung bisa bangun. Next kali dia nggak akan seberuntung ini. Ayo kerjakan yang penting dulu. Ini paman jahat tadi siang sengaja merusak gelang. Sekarang masih bicara jelek tentang nenek buyut. Lihat aku bagaimana menghajar kamu. Tempat tidurnya besar banget. Kualitasnya pasti bagus. Pasti nggak bakal jatuh. Kenapa sih tempat tidurnya? Apa-apaan ini kok tempat tidurnya roboh? Bener-bener bikin kesel. Kamu ngapain sembunyi-sembunyi gitu? Gimana nih, ada yang datang? Cepetan sembunyi. Saya sembunyi di mana nih? Di sini, di sini. Ini. Saya. Oh, saya bilang kenapa? Ngel nggak mau pulang siang, nyuri nggak berhasil. Malam-malam nyuri lagi ya bilang. Apa sih sialan itu yang nyuruh kamu? Nggak kok. Jangan bilang gitu sama saya sama papa saya. Masih ngeles ya? Gak ketemu peti mati nggak nangis ya? Hari ini saya harus kasih pelajaran sama kamu, ayo. Lepasin anak saya. Anak kamu nyuri malam-malam ketangkep sama saya. Gimana mau bela dia lagi ya? Dia anak saya. Barang senjuan dia mau ambil ya ambil. Kamu siapa sih berani-beraninya ngomong gitu? Kamu malam-malam ribut apa sih? Masih bisa nggak tidur nyenyak? Nenek, kamu harus bantu saya. Saya lihat si kecil ini nyuri ketangkep sama saya. Saya cuma ngomong dikit. Shenjuan langsung teriak-teriak sama saya. Nenek saya nggak nyuri. Oh ya, bilang sama nenek. Kamu malam-malam nggak tidur. Sendirian ngapain di sini? Saya mau tidur tapi atapnya ribut banget. Saya datang lihat ketemu. Om Kin sama Tante Su berantem di tempat tidur. Apa? Nenek, kamu malam-malam. Nemu saya ada apa? Tempat tidur kamu kok roboh? Di kamar ini cuma kamu sendiri. Nenek saya tidur nyenyak. Tempat tidur ini kok roboh? Kayaknya kualitas tempat tidurnya jelek deh. Ini kamar saya. Selain aku, siapa lagi yang bisa melakukannya? Nyonya tua, lihatlah ruangan ini hanya sebesar ini. Kamu juga sudah melihatnya sendiri. Aku bilang, pasti gadis kecil inilah yang mencuri barang itu. Dia takut dihukum dan mengarang cerita sembarangan. Ruangan ini sangat kecil. Apakah putriku berbohong atau tidak? Coba periksa saja langsung. Shenjuan, dengan sikap seperti ini, apa kamu curiga kalau ada orang yang bersembunyi di kamarku? Kamu, aku lebih baik mati saja. Wah, kamar bibi benar-benar bersih ya. Kamar sebersih ini. Seharusnya tidak ada tikus di balkon kan?
APA, tikus, A. Dari mana datangnya tikus? Ya ampun, cepat pergi. Usir dia dari keluarga Shen. Anjing bermata putih ini. Melihatnya sekalipun bisa membuat mataku kotor. Nenek, aku salah. Ini bukan kesalahan nenekku sungguh. Dia, Suan Yue yang menggoda aku. Qin Tianqi, kamu jelas-jelas. Diam. Jika ingin menjadi nyonya muda keluarga Shen, kamu harus membantuku. Katakan, kenapa kamu meracuni aku? Aku tidak punya masalah denganmu, kenapa kamu ingin menyakitiku? Nenek, aku tahu aku salah. Aku tidak seharusnya memberi Tianqi racun. Semua karena Shen Juan, dia memiliki anak tanpa menikah. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya, jadi aku. Nenek, aku hanya bingung sesaat. Tolong, maafkan aku. Jangan usir aku keluar rumah. Tolong jangan keluarkan aku dari keluarga ini. Nyonya tua, Wen Yue adalah anak yang kamu lihat tumbuh besar. Kamu pasti tidak tega membiarkannya hidup di jalanan, kan? Masalah ini awalnya memang salah Shen Juan. Lihat saja, lupakanlah. Karena kamu sudah bersama Tianqi. Menurutku, lebih baik batalkan pernikahan ini. Pada pertemuan tahunan perusahaan tahun ini, aku akan umumkan secara terbuka bahwa Shen Juan yang akan mewarisi perusahaan. Tidak bisa, aku harus menyingkirkan si manis ini. Tidak boleh ada dia di keluarga Shen untuk merusak rencana kita. Kenapa bisa begitu? Bocah sialan itu baru beberapa tahun kembali dari desa. Apa haknya mewarisi perusahaan? Hanya karena dia bermarga Shen, itulah haknya. Omong kosong. Kalau bukan karena bocah sialan yang dibawa Shen Juan pulang, berulang kali merusak rencanaku. Sekarang perusahaan sudah menjadi milikku. Apakah keberuntungan yang kuambil dari Shen Juan masih belum cukup? Aku menginginkanmu. Ambil semua keberuntungan yang ada padanya. Ambil semua keberuntungan. Butuh waktu. Aku sudah menyiapkan jebakan darah, mempercepat kemunculan sialnya. Segera, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Baik. Shen Juan, kamu siapa? Bisa bersaing denganku. Aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Wah, rumah ayah sangat megah. Taman ini lebih indah daripada taman di luar. Anak kecil mati saja. Nenek, kamu sedang apa di belakangku? Di dalam terlalu panas. Kilyar untuk mencari udara segar. Kamu sedang apa di sini? Ini tidak aman. Cepat menjauh dari balkon. Baik, Kembali. hati-hati saat terkena angin. Ini di lantai 3, jangan sampai jatuh. Jatuh. Aduh, Aku salah bicara lagi. aduh. Nenek sudah memanaskan susu untukmu. Cepat minum. Guru bilang aku alergi susu. Minum saja sendiri. Kamu baru saja patah kaki. Guru bilang minum susu bisa menambah kalsium. Baik untuk lukamu. Bagaimana bisa? Ini nenek khusus memanaskan untukmu. Tentu saja kamu yang harus meminumnya. Ayo. Dia pasti malu. Tapi aku tidak sengaja membuatnya terluka. Sebaiknya dia yang minum susu ini. Kamu sama sekali tidak ingin minum susu. Sekarang baik, kamu akan segera sembuh. Enak. Bagaimana aku meminumnya? Selesai. Aku akan mati. Istri, siang hari. Apa yang kau lakukan? Suami, sepertinya aku minum obat yang salah. Ah. Kau sudah lama muntah. Apakah Anda muntah bersih? Aku memuntahkan makan malam kemarin. Seharusnya muntah bersih.
Aku bilang kenapa kau tiba-tiba hanya minum obat tikus. Apakah otak Anda rusak? Suami saya merasa pasti ada sesuatu yang tidak bersih di rumah kita. Atau aku akan mencari seorang master. Mari kita lakukan. Sesuatu yang tidak bersih. Kau makan racun tikus. Melihat keberuntungan tidak bekerja tanpa uang, jangan lewatkan lewat. Gadis ini, jangan lihat anak muda. Tapi itu adalah Tuan, suamiku dan rubah. Dia membantu saya mencari tahu. Lalu memberimu 100.000 untuk datang ke rumahku. Memimpin jalan. Ayah, ayah, lihat betapa indahnya bunga ini. Keluar, jangan ganggu aku. Tidak baik, ayah dalam bahaya. Ayah gila karena pembentukan. Aku takut aku tidak akan. Dengan ayah saya sangat sakit. Aku tidak ingin tidur. Arai darah ini membutuhkan darah untuk menyelesaikannya. Bagaimana anak ini bisa tidur di sini? Yuer kecil. Kenapa kau tidak bernafas? Panggil aku dokter terbaik di kota. Segera tunggu. Panggil Tuan Yuer kecil. Dalam 10 menit, aku akan melihat. Tidak begitu kebetulan. Bagaimana saya bisa datang ke keluarga Shen? Apa yang kamu lakukan di sini? Baik dan baik. Tuan, aku punya sesuatu yang tidak bersih. Tidak bagus, Yuer kecil dalam bahaya. Tuan, kamu belum menyelesaikan ini. Kemana kamu pergi? Sedikit Yuer, jangan takut, ayah tidak akan. Tuan Yuer kecil ada di sini. Kamu adalah guru Xiao Yuer cepat. Kenapa dia belum bangun? Karena kamu Xiao Yuer menggunakan darah murni untuk memecahkan formasi. Tubuhnya diserang energi jahat, memicu mekanisme perlindungan tubuh sekarang, masuk ke dalam keadaan hibernasi. Kalau begitu karena aku. Kamu adalah guru Xiao Yuer. Pasti ada caranya kan? Aku tidak bisa membantunya. Xiao Yuer memiliki nasib buruk yang fatal. Hanya orang yang sangat beruntung yang bisa mengatasinya. Sebenarnya aku sudah membantunya. Menemukan Qin Tianqi sebagai ayahnya, tapi tiba-tiba muncul. Orang sial seperti kamu tidak hanya tidak mengatasi, malah mempercepat nasib buruknya. Jadi kamu bilang ayah yang seharusnya diakui Xiao Yuer. Bukan aku tapi Qin Tianqi. Lalu kenapa kamu tidak menghentikannya dulu? Kamu begitu galak kalau tahu itu aku. Yang menyuruhnya sengaja menabrak kamu pasti akan mengulitiku. Sudahlah, jangan bahas ini dulu. Sekarang katakan padaku, bagaimana cara membangunkan Xiao Yuer? Carilah orang yang sangat beruntung, yang rela memberikan keberuntungannya untuk mengatasi energi jahatnya. Cepatlah, kalau tidak Xiao Yuer tidak akan sempat. Berapapun uangnya aku bisa beri, katakan padaku. Di mana orang itu? Bukannya aku sudah bilang ada calon yang sudah ada. Qin Tianqi dia sering berbuat baik. Adalah orang baik yang terkenal di mana-mana. Orang baik tidak mungkin. Qin Tianqi orangnya terlihat lembut. Tapi di dalamnya lebih kejam dariku. Dia tidak mungkin mau membantuku menyelamatkan orang. Kamu hanya iri dengan keberuntungannya. Berbuat baik ya mudah. Bantulah aku menyumbang 50 juta ke yayasan amal. Sekarang juga. Kamu memang sudah memiliki energi jahat, sekarang menyumbang. Tidak akan sempat. Suruh semua orang di perusahaan atas namaku. Keluar berbuat baik mengumpulkan pahala.
baru saja dapat pemberitahuan dari kantor pusat. Selanjutnya setiap karyawan kita harus berbuat baik atas nama direktur. Ayo semua bergerak baik. Enak. Ayah, Terima kasih, terima kasih. Tidak bisa Shen Juan tidak akan sempat. Lihatlah simbol kehidupan ini begitu benar-benar memudar. Xiao Yuer tidak akan selamat. Ayo kita pergi. Mau kemana sekarang melakukan perbuatan baik? Sudah tidak akan sempat. Ayo cari Qin Tianqi. Kamu bilang Shenjuan itu. Apakah sudah mati sepenuhnya? Energi jahat masuk ke tubuh sesuai dengan ucapanmu. Pasti tidak bisa hidup lagi. Ternyata belum mati. Kak, kamu cari aku. Kamu terlihat sangat bersemangat. Xiao Yuer terkena energi jahat, ada bahaya bagi nyawanya. Rezekimu sangat bagus. Asalkan kamu dengan sukarela memberikan sedikit rezekimu padanya, dia bisa diselamatkan. Wajar Shenjuan tidak apa-apa. Ternyata si anak kecil itu yang menanggung malapetakannya. Sukarela memberikan rezeki mimpi-mimpi. Aku susah payah baru bisa merebut sedikit rezeki ini. Bagaimana mungkin aku memberikannya padamu? Cepat ikut aku untuk menyelamatkan orang. Kak. Soal rezeki itu semua omong kosong belaka. Wanita ini jelas-jelas tidak tahu dari mana munculnya penipu jalanan. Aku lihat dia cuma mengincar uangmu ngomong ngawur saja. Kamu jangan sampai percaya ya. Ternyata Shen Juan tidak salah. Qin Tianqi ini tidak akan membantu. Di luar juga terkenal sebagai orang baik. Ternyata di balik layar tidak seperti itu. Katakan apa yang kamu inginkan. Tidak ada apa-apa. Asalkan kakak menyerahkan kendali perusahaan pada saya saja. Kamu memang benar-benar orang licik yang suka memanfaatkan kesulitan orang lain. Kak, perusahaan penting. Atau anak perempuan penting. Bagaimana sudah hampir tidak sempat. Baik. Aku setuju. Shen Juan ternyata bisa melakukan sampai sejauh ini demi Xiao Yuer. Kamu yakin bisa menyelamatkan Xiao Yuer? Aku akan berusaha sebaik mungkin. Apa yang terjadi, nasib dan rejeki orang ini jelas sangat bagus. Tapi kenapa Kompas mendeteksi sedikit energi jahat tidak baik? Jangan tanda tangan rejekinya ada masalah. Qin Tianqi, kamu ngapain turunkan pisau itu? Turunkan kalau mau anakmu selamatkan. Tanda tangan perusahaan ini, untukku cepat tanda tangan. Aku tanda tangan, jangan sakiti dia. Ambio. Aku tusuk. Kalian berhenti berkelahi. Xiao Yuer tidak akan selamat. Shenjuan, kamu ini. Apakah kamu pembawa sial? Baru beberapa hari mengakui anak sudah mau mati. Siapapun yang dekat denganmu akan bernasib seperti ini. Ingat, perusahaan ini pasti akan jadi milikku. Ah. Tidak ada cara lagi. Xiao Yuer tidak akan bangun. ayah guru. Kalian kenapa menangis? Xiao Yuer, kamu bangun. Xiao Yuer, kamu baik-baik saja kan? Ada yang tidak nyaman. Minggir, Xiao Yuer sudah bangun. Harusnya peluk aku dulu. Xiao Yuer, guru benar-benar mengira kamu tidak akan bangun. Aku sangat takut. Guru, kapan kamu datang? Aku seperti tidur bermimpi tentang ayah. Kamu hanya mimpi tentang ayah, tidak mimpi tentang aku.
Kamu anak tidak tahu terima kasih. Di depan anak ngapain kamu? Jangan bergerak sembarangan, dadamu bersinar. Tanda ini aku seperti pernah melihatnya. Ini sama persis dengan tanda di punggung Xiao Yuer. Benar sama persis dengan tanda lahirku. Tadi darahmu menetes ke luka Xiao Yuer, dia baru bangun. Tidak disangka. Kamu dirasuki pembawa sial tapi darahmu memiliki efek pemurnian Xiao Yuer. Keberuntunganmu sangat bagus meskipun guru belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kalian berdua benar-benar berjodoh. Pasti ayah dan anak yang ditakdirkan. Xiao Yuer sudah lama sekali. Pasti lapar kan? Ayah akan siapkan ayam goreng kesukaanmu. Aku bilang, kamu benar-benar bisa merawat orang gak sih? Xiao Yuer baru bangun. Kenapa bisa makan makanan yang begitu berminyak? Ayah sudah menyiapkan makanan enak untukmu. Wah, banyak sekali permen lollipop. Dulu kalau aku nggak senang, aku selalu makan ini. Kamu coba satu juga deh. Permen ini sudah besar begini, masih suka permen kayak anak kecil. Permen lollipop ada nutrisi apa sih? Sebagai gurumu, aku akan masak mie untukmu. Waduh, guru mau masak lagi. Kamu ini maksudnya apa? Kamu nggak suka masakan gurumu ya? Enggak kok, enggak. Aku sangat merindukan masakan guru. Nah, baru benar. Aku akan masak untukmu. Kalian tunggu ya. Mienya sudah datang. Wah, Xiao Yuer, coba dulu, lihat enak nggak? Setiap hari, siapa yang berani bilang masakan guru nggak enak? Dia bisa bikin rumah berantakan. Tapi rasanya, aku makan satu suap aja mau muntah. Ayah pasti juga nggak bisa makan. lumayan kok. Sudah kubilang, masakanku. Mie yang seenak ini. Ayah bilang lumayan. Jangan-jangan ayah juga suka sama guruku. Guru, waktu aku baru bangun, aku lihat kamu memeluk ayah dengan erat. Kamu suka sama ayahku ya? Nggak kok, nggak lah. Aku mau bersih-bersih dapur dulu. Aku ada urusan, aku mau keluar sebentar. Ayah, tadi kamu memeluk guru lagi. Kamu juga suka sama guruku ya? Aku tiba-tiba ingat ada urusan, kamu nonton TV dulu ya. Kamu nonton TV sendirian ya? Ayahmu mana? Kenapa kamu matikan TV? Ini kan kartun favoritmu. Dibanding nonton kartun, aku lebih peduli sama kalian berdua. Kamu belum jawab, kamu suka sama ayahku ya? Masa iya aku suka sama orang itu? Aku menghindarinya aja nggak cukup. Kalau nggak karena kamu kali ini terlalu berbahaya. Sebagai gurumu, aku nggak akan ketemu dia untuk kedua kalinya. Yang kedua kalinya, apakah Shifu dan ayah sudah pernah bertemu sebelumnya? Kamu si tukang gosip kecil. Shifu dan Shenjuan memang sudah lama sekali. Pernah bertemu sekali, waktu itu Shifu juga masih kecil. Paman, cepat kita selamatkan orang di dalam, dia masih hidup. Ibu. Semua ini salahku. Aku yang menyebabkan kematian ibu. Aku akan memberikan permen lollipop kesukaanku padamu. Sangat manis. Setelah makan permen, hati tidak akan terasa begitu pahit. Jiang Ning, kamu jauhi dia. Dia memiliki aura jahat yang sangat kuat, tubuhmu juga lemah. Jaga jarak dengannya, mengerti? Konyol, darah jahatnya. Shifu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan latihanmu, kamu ingin membantu menghilangkan aura jahatnya. Kamu tidak peduli nyawa. Sudah, para penduduk desa akan membantunya.
Kita pergi saja. Setelah hari itu, Shifu pulang, demam tinggi selama sebulan. Hampir tidak selamat, kalau bukan karena Tai Shifu melakukan ritual melindungi jantungku. Sekarang, kamu tidak akan punya Shifu. Aduh. Shifu, permen lollipopmu waktu itu. Seperti ini kan? Pokoknya, Shifu memperingatkanmu, meskipun kamu memiliki darah khusus, kamu tidak boleh sembarangan menyelamatkan orang dengan membahayakan dirimu sendiri. Dengar, kalau kamu sampai celaka kali ini, Tai Shifu pasti akan membunuhku. Ayah bukan orang lain. Dia bahkan menyelamatkanku. Shifu juga tidak menyangka, dia mau melepaskan hak waris perusahaan demi kamu. Shifu, aku pernah menghitung tanggal lahir ayah. Dia seharusnya orang yang sangat positif, tidak seharusnya memiliki aura jahat yang begitu berat. Benarkah? Ada yang melakukan sesuatu, mencuri keberuntungan Shenjuan. Shenjuan, Si pembawa sial ini, nyawanya memang kuat. Jebakan darah tidak bisa membunuhnya. Justru anak yang menjengkelkan itu, yang jadi tumbal. bukankah kamu benci anak kecil itu? Dia sudah mati, bukankah itu yang kamu inginkan? Saya memang ingin Shenjuan mati. Selama ini, kamu selalu membantu saya. Mengalihkan keberuntungannya kepada saya. Kamu sendiri yang bilang, begitu ritual darah selesai, dia pasti akan mati tanpa sisa. Tapi sekarang, dia tidak hanya tidak mati, malah sebentar lagi akan mewarisi perusahaan. Kenapa kamu buru-buru? Menyelesaikan ritual besar ini membutuhkan banyak tenaga saya. Bagaimana kalau kamu cari beberapa orang lagi untuk menjadi santapan darah saya? Saya pasti bisa membuatmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tidak bisa, kamu sudah. Makin terlalu banyak santapan darah akhir-akhir ini, kalau terus begini, bisa mencurigakan. Oh, akhir-akhir ini sibuk. Kamu datang saja ke tempat biasa. Sepertinya, kamu punya santapan darah baru lagi. Seseorang mencuri keberuntungan ayah. Saya akan mencoba membuat pencuri mengembalikan keberuntungan ayah. Kamu tidak takut mati? Belum lagi soal keberuntungan ini. Apakah caramu ini efektif? Hanya dengan memikirkan ini saja sudah sangat berbahaya. Ingat baik-baik, jangan sampai terlintas sedikit pun. Kalau kamu sampai celaka, guru besar pasti akan membunuhku. Jadi, jangan sampai menyusahkan saya, ya. Tapi bagaimana dengan ayah? Kamu tidak perlu khawatir. Guru ini tahu siapa yang melakukannya. Keberuntungan Kintianki hari itu sangat tidak biasa. Pasti ada yang mengendalikan di belakangnya. Dan juga, dia sangat menginginkan aset keluarga Shen. Jadi, pasti dia yang melakukannya. Kalau begitu kita temui dia, minta dia mengembalikan keberuntungan ayah. Tidak menemukan orang di belakang layar melakukan ini. Tidak mungkin. Kalau begitu guru juga tinggal. Kita guru dan murid bersatu. Walaupun Satan dan hantu sehebat apapun, akan terungkap jati aslinya. Orang misterius di balik Kintianki. Kekuatannya sangat besar. Saya harus tinggal di sini menjaga Xiao Yue. Tidak bisa sembarangan menggunakan kekuatan lagi. Baiklah, guru berjanji padamu untuk sementara tinggal di sini menemanimu. Sangat bagus, dengan guru di sini, kita pasti bisa bantu ayahku mengambil kembali keberuntungannya. Hati-hati, Yue kecil. Kamu siapa? Berani-beraninya memukul kami. Memang kalian berdua penipu ulung. Sepanjang hari hanya bikin onar. Yang kecil datang mengaku ayah, yang besar juga nggak mau pergi dari keluarga Shen. Jangan kira aku nggak tahu niat kalian berdua. Ini rumah Shenjuan. Kami mau tinggal sampai kapanpun. Kenapa? Iya, ini rumah ayahku, bukan rumahmu. Dua orang brengsek, nggak tahu diri. Kamu, aku kasih tahu. Aku tunangan Shenjuan, kalian berdua mending tahu diri. Cepat pergi dari keluarga Shen. Siapa yang mau kamu usir dari keluarga Shen? Xuan Yue, yang harus pergi dari keluarga Shen adalah kamu. Tidur di tempat tidur Kintianki, ya pergi saja ke dia. Jangan setiap hari pakai nama tunangan. Di keluarga Shen, mengajari orang-orangku. Orang-orangmu, kamu memang bersamanya. Diam. Jangan berpura-pura di depanku. Sekarang juga, pergi dari sini. Shenjuan, kamu berani menghinaku seperti ini. Kalian bertiga tunggu saja. Kapan kami jadi orang-orangmu?
Aku tadi di pintu kayaknya dengar. Kamu bilang, nggak mau pergi. Iya, guru khawatir ada yang mau menyakiti ayah. Jadi, guru dan Yuer kecil tetap di sini untuk melindungi ayah. Begini, nanti aku ada acara di luar. Kalian di rumah tunggu aku ya. Kalau ada apa-apa, telepon ayah. Iya, Yuer kecil, guru bukan karena khawatir dia yang tetap di sini, guru takut kamu sembarangan pakai kemampuanmu. Ngerti nggak? kenapa guru nggak bilang sama ayah? Kamu kecil yang licik. Ini 3 juta yang kamu minta. Terima kasih Pak Shen, tenang saja, masalah panti asuhan. Aku pasti tutup mulut. Aku percaya kamu. Bagus, sekarang tinggal butuh satu tubuh. Bisa memulai ritual darah setan. Tubuh. Tianqi Shenjuan demi Hua Xiaoyu. Mereka, guru dan muridnya, mau mengusirku dari keluarga Shen. Ah, kamu sudah tahu rahasia kami. Jangan harap bisa hidup dan pergi dari sini. Kamu itu apa sih? Jangan mendekat. Barusan kamu bilang, Hua Xiaoyu masih hidup. Ya, dia masih hidup. Tianqi, jangan bunuh aku. Aku janji tidak akan membocorkan hal di sini. Keluar. Bersumpah tapi aku hanya percaya. Mulut orang mati sayang. Tianqi, percayalah aku mau melakukan apapun untukmu. Jangan bunuh aku. Terakhir di rumah nenek. Aku juga bantu kamu kabur, percayalah aku. Aku di pihakmu, Tianqi. Di pihakku aku kasih tahu. Kalau bukan karena kamu tunangan Shenjuan, aku gak mungkin tertarik sama kamu. Mau melakukan apapun untukku ya. Aku kasih kamu kesempatan ini. Tubuhmu ambil dan pakai. Semua yang aku janji, sudah aku lakukan. Sekarang giliran kamu menepati janji. Besok ada rapat tahunan perusahaan. Jangan sampai Shenjuan mewarisi perusahaan. Aku langsung urus sekarang. Wajah kecil ini lumayan tampan juga. Sayangnya, kamu harus mati. Kamu ngapain? Kamu bilang kita ngapain sih? Kamu ini mengambil keuntungan dari kesulitan orang. Dia udah bilang gak mau sama kamu, kamu masih gini. Turun dari tubuhnya. Kalau berani kamu juga ikut. Aku. Wanita ini dari mana dapat tenaga segitu? Sebelumnya lemah banget gak ketemu setengah hari. Kok kayak jadi orang lain? Adik kecil, di dunia ini banyak banget pria. Ngapain rebut yang ini sama aku? Ayah minum banyak banget tante. Kamu dekat-dekat sama ayah. Jangan sampai dia muntah ke kamu. Ju jijik. Tante kamu kan udah ada pamangkin. Masih nyalahin ayahku, malu-maluin. Tante, cepat pergi, jangan bikin ayahku bau. Kamu ngapain di sini? Bau banget, pergi sana. Ayah, siang tadi kamu suruh orang kirim banyak baju cantik ke rumah. Xiao Yuan nggak tahu, mau pakai yang mana buat acara tahunan. Ayah, bantu aku lihat dong. Ayah minum banyak alkohol, kepala sekarang pusing. Biarkan guru yang temani kamu lihat. Sudah aku pilihkan banyak. Nggak tahu kamu kenapa.
kirim banyak juga buat aku. Aku nggak ada kesempatan pakai. Besok di acara tahunan aku masih butuh pasangan dansa. Kamu bisa nggak? Jangan muntah di aku ya. Aku bisa bikin ayah nggak sakit. Ayah sekarang kepala pusing, mau muntah. Nggak bisa temani aku pilih baju. Tiba-tiba jauh lebih baik. Rasanya badan penuh tenaga. Xiao Yuer, ayo kita pilih baju. Ucapan jadi kenyataan. Dia ternyata nenek moyang keluarga Hua, guru Gu Xuanwu. Setelah menyembunyikanmu selama ini, nggak nyangka. Kamu malah datang sendiri, asal bunuh Hua Xiaoyu. Aku bisa lepas dari segelku. Siapa yang bikin ayahmu gila? Beli banyak baju buat aku coba aja. Aku nggak janji mau jadi pasangannya di acara tahunan. Guru, kalau kamu nggak pergi. Aku mungkin nggak sengaja bocorin ke ayah. Kamu itu orang yang kasih permen lollipop waktu kecil. Kamu nakal banget. Kamu janji jadi pasangan dansaku di acara tahunan. Aku nggak janji. Ayah, makan permen. Oke, aku janji. Tapi, aku cuma mau jaga Xiao Yuer. Biarkan dia nggak bikin ribut. Xiao Yuer kita baik, nggak bakal bikin ribut. Ayo cepat pergi. Ayo cepat pergi. Dengar-dengar di acara tahunan ini, Nyonya Shen. Umumkan Shen Huan jadi penerus CEO berikutnya. Shen Huan meski tinggal di desa bertahun-tahun, tapi dia tetap cucu tertua keluarga Shen, Qin Tianqi sepopuler apapun. Nggak bermarga Shen, perusahaan besar keluarga Shen. Juga nggak bermarga Shen. Bagaimana mungkin diserahkan ke tangannya saja? Jangan ngomong sembarangan, belum diumumkan kok. Lagi pula, siapa yang akan mewarisi harta keluarga belum tentu. Tenang saja, meskipun nanti perusahaan diberikan ke Shen Juan, kamu akan selalu menjadi anak terpenting di hati saya, bahkan kamu juga merasa itu bukan aku. Bukannya kamu bilang dia tidak akan datang. Kenapa dia masih bisa muncul di sini? Ada perubahan rencana. Kita harus bicara ulang soal syarat. Ada perubahan rencana. Nenek akan segera mengumumkan Shen Juan mewarisi grup. Sekarang kamu bilang ada perubahan rencana. Apa yang aku janjikan, pasti akan kulakukan. Shen Juan tidak akan mewarisi Shen Group. Tapi, kamu harus bantu aku lakukan satu hal. Apa itu? Hua Xiaoyu adalah segel. Reinkarnasi leluhur keluarga Hua yang asli. Aku mau kamu tangkap dia untukku. Bantu aku menghilangkan segelnya. Oke. Kamu buat Shen Juan celaka. Aku akan segera tangkap Hua Xiaoyu. Tunggu saja lihat. Kenapa bukan Nyonya Shen? Selamat datang para tamu. Di acara tahunan Shen Group. Nyonya Shen sudah tua, hari ini tidak bisa datang. Aku sampaikan pesan Nyonya Shen, hari ini keluarga Shen akan diberikan ke cucu Nyonya Shen. Ayah. Ayah tunggu aku. Ikut paman pulang ya. Ayah tunggu aku. Diam saja, kejar mereka. Guru aku. SSST, ada orang jahat yang mengejar kita. Sekarang bukan waktunya sedih.
Hanya dengan mengatasi mereka, baru bisa benar-benar selamatkan ayahmu. Ngerti? Ya, Cari di sana. Ayo. Di sini. Wanita brengsek, sekarang tidak bisa lari lagi kan? Kenapa sihirku tidak berpengaruh padanya? Sudah tahu kamu seorang pendeta, sebelum datang majikan sudah kasih jimat. Sekarang sihirmu tidak berguna lagi kan? Sial Xiao Yuar. Guru kali ini tidak bisa melindungimu lagi. guru, biar aku yang melakukannya. Kami larinya sangat lambat. Pasti tidak bisa mengejar kalian. Sudah di ambang kematian masih ngomong yang tidak penting. Ini. Pergi. Ayah, Xiao Yuer datang. Anda keluarga pasien, ya pasien tiba-tiba kena stroke. Sekarang mungkin dalam keadaan koma. Diperkirakan tidak akan bangun lagi. Dan seluruh tubuhnya sudah mengalami kegagalan organ. Paling lama, tinggal 3 bulan lagi, siapkan urusan pemakaman. Kamu ngomong apa? Ayahku bukan orang koma. Dia tidak akan mati. Dia pasti akan bangun. Anda ibunya anak ya. Tenangkan emosi anaknya. Guru, bagaimana keadaan ayah? Tidak heran dia pingsan kali ini. Nasibnya sudah dicuri orang tidak tersisa sedikit pun kali ini. Mungkin aku dan kamu tidak bisa menyelamatkannya. Lalu harus bagaimana aku sudah mencoba. Tapi ayahku tetap tidak bangun. Guru, aku tidak mau ayah mati. Cepat pikirkan cara. Baik, kamu jangan takut. Aku akan mencari cara hubungi Tai Guru yang sedang mengembara. Dia ahli dalam ilmu Tao. Mungkin masih ada kesempatan menyelamatkan ayahmu. Baik, guru cepat cari Tai Guru. Aku akan menunggui ayah di sini. Baik. Xiao Yuer, sebelum aku kembali, kamu tidak boleh menggunakan kekuatan kata jadi kenyataan untuk mengubah nasib. Kamu akan terkena efek balik dengar ya. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Aku bukan bintang keberuntungan ayah. Dia menjadi sial seperti ini. Karena bertemu denganku. Aku harus menyelamatkan ayah. 1 kali tidak berhasil, aku akan baca 100 kali. 1000 kali. Sampai ayah bangun. Ayah sakitnya sangat parah. Tidak akan bangun. Ayah sakitnya sangat parah. Tidak akan bangun. Ayah sakit parah. Tidak akan bangun. Ayah sakit parah. Tidak akan bangun. Yuer kecil. Kenapa panas sekali? Dokter. Tidak ada yang serius, hanya kelelahan dan demam tinggi. Berikan obat penurun panas saja. Kelelahan? Dia masih anak-anak. Bagaimana bisa kelelahan? Dokter. Apakah Anda salah diagnosa? Aduh, aku belum pernah melihat anak yang begitu berbakti. Berapa lama kamu pingsan? Dia berdoa untukmu selama itu. Apa yang terjadi? Kenapa tidak bisa masuk? Aku akan menghubungi Yuer kecil. Kamu bangun? Bagus sekali. Jadi Yuer kecil tidak perlu sedih lagi. Kamu kenapa? Kenapa tidak menjaga Yuer kecil? Dia demam tinggi, kata dokter. Dia berdoa untukku semalaman. Apa?
Kalau bukan untuk menyelamatkanmu, aku tidak akan meninggalkannya sendirian. Aku sudah bilang padanya, jangan gunakan kekuatanmu sendiri untuk membangunkanmu, tapi dia tetap. Lalu sekarang bagaimana? Bagaimana caranya agar Yuer kecil bangun? Yuer kecil menggunakan kekuatan, ucapan menjadi kenyataan, untuk menyelamatkanmu. Dia terkena balasan dari mantra, untuk menyelamatkannya. Kita harus menghancurkan mantranya. Di mana mantranya? Aku akan menghancurkannya sekarang. Kalau aku tahu, ngapain aku di sini berdebat denganmu? Mantra ini pasti ada hubungannya dengan Qin Tianqi. Saat kamu pingsan di pesta, dia sudah mengirim orang untuk memburu kita, dan si Huku tidak berpengaruh pada mereka. Baik, aku akan mencari bajingan itu sekarang. Nenek, lihat ini. Apa ini? Nenek, ini laporan operasional. Stasiun bantuan amal perusahaan kita. Stasiun bantuan amal. Lihat, Kapan kita punya bisnis ini? Ibu, ini Tianqi. Proyek yang baru-baru ini dikelola. Utamanya menampung para tunawisma yang tidak memiliki tempat tinggal. Tianqi, baru-baru ini mengelola perusahaan dengan sangat rapi dan teratur. Dan terus melakukan amal, mendoakan kesembuhanmu. Bu, mungkin tidak tahu, Tianqi melakukan membiayai tempat penampungan ini untuk mendoakan kesembuhanmu. Semoga selalu sehat dan cepat sembuh. Benar-benar anak yang berbakti. Tentu saja, Bu. Tianqi sekarang mengelola perusahaan kita dengan sangat baik. Perusahaan sedang dalam tahap perkembangan. Bagaimana kalau kita biarkan dia mengambil lebih banyak tanggung jawab untuk urusan perusahaan? Ya Bu, lihatlah Shenjuan. Kesehatannya juga tidak baik, menurut saya. Biarkan dia beristirahat dulu, urusan perusahaan bisa diserahkan kepada Tianqi untuk sementara. Nenek, ayah dan ibu terlalu memuji saya. Sebenarnya dalam segala hal, saya selalu berdiskusi dengan kakak. Tujuan akhirnya adalah agar perusahaan kita terus maju. Ya, nasib Shenjuan memang kurang beruntung. Sebenarnya saya berencana menyerahkan perusahaan kepadanya. Tapi sayangnya, dia kurang beruntung. Untuk mewarisi harta keluarga, memang tidak terlalu cocok. Ya Bu Shen, saat ini, Tianqi adalah kandidat yang paling cocok. Bu, sebenarnya saya juga merasa nasib Shenjuan sangat menyedihkan. Sekarang dokter juga memberitahu kami, umurnya hanya tersisa 3 bulan. Dan kali ini, dia pingsan di acara tahunan perusahaan. Di depan semua pemegang saham. Sampai sekarang belum sadar. Pemegang saham khawatir tentang masa depan grup kita. Bagaimana seharusnya kita berkembang? Bu, bagaimana kalau Anda menandatangani dokumen ini, sehingga Tianqi bisa kembali dan memberi penjelasan kepada para pemegang saham perusahaan. Qin Tianqi. Kenapa kamu bangun? Baguslah kamu sudah bangun, biarkan nenek melihatmu. Kakak, kamu sudah bangun. Shenjuan, apa yang kamu lakukan? Cepat jelaskan, siapa sebenarnya orang di belakangmu? Pakai jurus apa hari ini kalau nggak jelas? Gue bakal bunuh lo. Jurus apa orang di belakang siapa? Nenek gue kali ini kena masalah. Semua gara-gara Qin Tianqi. Anak gue buat nyelamatin gue sampai sekarang masih koma. Oh ternyata lo yang bikin kakak lo kena. Nenek gue beneran nggak. Kak lo udah koma berapa hari? Baru bangun kata-kata ini. Apa itu cewek namanya Jiangning yang bilang ke lo kak? Cewek itu asalnya nggak jelas, dia sengaja deketin Hua Xiaoyu. Buat mendekati lo. Mungkin dia yang pengen celakain lo terus nimpain ke gue. Lo masih berani ngeles. Dasar binatang lo lebih percaya. Cewek asal nggak jelas daripada adik lo sendiri. Nenek lo harus percaya sama Tianqi menurut gue. Ini pasti Shenjuan lihat lo kasih perusahaan ke Tianqi. Dia sengaja bikin rumor buat jelek-jelekin Tianqi. Nenek lo dong kasih penilaian. Sudah-sudah kalian semua keluar. Biar gue tenang. Iya nenek lo tenangin diri. Gue bilang lo dari hari itu pulang terus duduk bersila. Shenjuan udah bangun lo belum sembuh. Dia bangun nggak mungkin. Kok nggak mungkin?
Anak haram itu semalam doain dia semalaman. Nyelamatin orang sampai bangun tapi dia sendiri jatuh. Gue kasih tahu lo sekarang mereka udah tahu. Gue yang pengen bunuh mereka. Terus gimana? Hua Xiaoyu pakai kemampuan, kata jadi kenyataan. Buat nahan musibah buat Shen Juan. Ini rezeki besar banget. Gue lagi bingung gak ada cara buat nanganin dia. Shen Juan udah nggak bakal hidup lebih dari 3 bulan. Gimana kalau dia dalam 3 bulan ini nyari gue mati-matian? Lo cariin gue lagi sekumpulan, makan darah. Gue bakal aktifin jurus lagi. Shen Juan gak bakal hidup lebih dari 3 bulan. Hua Xiaoyu juga bakal ikut mati bareng dia. Xiao Yuer ajalnya belum datang tapi nggak bangun-bangun. Gue curiga dia kelelahan. Karena kemampuan, kata jadi kenyataan. Sekarang udah kena balik sama jurus itu. Gue nggak mau apa-apa lagi. Gue cuma pengen dia bangun. Pak Shen, kami telah menyelidiki putra kedua secara diam-diam. Dia memiliki sebuah stasiun bantuan amal yang menampung lebih dari 100 orang. Tetapi pengeluaran harian yang dilaporkan terus menurun. Orang-orang itu seolah-olah menghilang begitu saja. Pasti ada yang tidak beres di sini. Mari kita periksa. Ayo. Kita sudah di sini tanpa tidur, mengawasi selama 2 hari, tapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Apakah kamu terlalu curiga? Bagaimana tidak ada yang aneh? Kamu tidak menyadari bahwa belakangan ini jumlah orang yang ditampung semakin banyak. Dia membuka stasiun bantuan, wajar saja kalau banyak orang. Ada masalah apa? Oke, saya mengerti. Qin Tianqi pernah datang ke sini. Mari kita masuk, ayo. Ruang bawah tanah ini ada yang tidak beres. Apa? Tidak baik. Ini adalah formasi pemakan darah. Kalau kita hancurkan, apakah Xiao Yuer akan bangun? Benar. Saya akan membuka bagian luar formasi dengan sihir. Kamu masuk dan hancurkan itu. Oke. Cepat, sekarang juga. Saya tidak bisa bertahan lagi. Oke. Jumlah korban kali ini cukup besar. Cepat, lakukan sekali lagi. Saya akan membuat Shen Juan dan Hua Xiaoyu tidak bisa bertahan lebih dari 3 bulan. Apa yang terjadi? Tidak baik. Ada orang yang ingin merusak formasi penyerap hati saya. Apa? Ini, Qin Tianqi, Shen Juan. kamu benar-benar gila. Demi kepentingan pribadi, kamu tega membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah. Karena kamu sudah mengetahuinya. Baiklah, kamu sudah datang. Hari ini saya akan mengantarmu lebih cepat. Kamu masih jauh dari bisa bertarung. Jangan bicara terlalu cepat. Ini pasti pusat formasi. Tapi, bagaimana cara saya menghancurkannya? Tanda ini, kenapa bergerak? Mungkinkah bisa merusak pusat formasi? Dia bisa memblokir kekuatan formasi saya. Apa? Tidak baik, Jiangning dalam bahaya. Berhenti, jangan pergi. Jangan kejar lagi, formasi sudah hancur. Hua Xiaoyu akan bangun. Kenapa tadi tidak menghentikannya? Kamu mau melihat semua ini sia-sia. Sudah terlambat, dia memegang tanda keluarga Hua. Saya tidak bisa menggerakkannya. Tapi, dia hanya punya 3 bulan hidup lagi. Kenapa kamu peduli padanya? Sekarang, yang paling penting, bantu saya membunuh Hua Xiaoyu. Lepaskan segel saya. Hua Xiaoyu.
Meskipun kamu bangun, saya akan membuatmu mati lagi. Jiang Ning. Kamu sudah bangun. Bukankah kita di pusat bantuan? Formasinya, apakah sudah hancur? Saya coba-coba saja, ternyata benar-benar hancur. Formasi sudah hancur. Sekarang, semoga Xiao Yuer bisa bangun. Apa? Xiao Yuer sudah bangun. Bagus sekali. Itu, saya tidak sengaja. Sudah cium, masih banyak bicara. Ayo kita cari Xiao Yuer. Tunggu saya. Guru, saya sudah beberapa hari tidak makan. Sangat lapar, saya makan satu ini saja. Tidak apa-apa, nanti. Kamu mau makan berapapun, silakan. Putriku sayang, kamu akhirnya bangun. Ayah, paha ayam ini dari kakak perawat di luar. Dia yang belikan, kamu harus ingat kasih dia uangnya. Baik. CEO Shen, tim ahli yang diundang Nyonya Tua sudah datang. Meminta kamu segera pergi untuk menerima perawatan. Baik. Saya pergi sebentar. Ya. Seharusnya di sini. Guru, formasi sudah hancur. Aku juga sudah siap. Kenapa ayah masih hanya punya 3 bulan lagi untuk hidup? Bisakah mereka menyembuhkan ayah? Ilmu medis modern tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Setelah nasib seseorang diambil, tidak mudah untuk mendapatkannya kembali. Kapan guru besar akan datang? Dia sangat suka bermain. Kalau dia lupa dengan hal ini, apakah ayah tidak akan selamat? Tidak apa-apa, Xiao Yuer, jangan khawatir. Guru besar sudah berjanji padaku, dia pasti akan datang. Aku punya ide, mungkin bisa membantu ayah mengumpulkan nasib dan bertahan sampai guru besar datang menyelamatkannya. Apa idenya, guru? Cepat katakan. Apa ide bagus itu? Kita bisa melakukan kebaikan atas nama ayahmu, membantunya mengumpulkan pahala, sehingga bisa membantu mengumpulkan nasibnya. Kalau begitu, mari kita segera membantu ayah. Melakukan kebaikan. Minggir, minggir, minggir. Guru, kenapa mereka semua berdiri di sini melihat paman itu? Kamu tidak tahu, dia akan melompat dari gedung. Melompat dari gedung, Xiao Yuer menyelamatkan nyawa seseorang adalah pahala besar, kita tidak boleh membiarkannya mati. Ya, Hei, jangan berpikir seperti itu. Seorang pria sejati, apa yang tidak bisa diatasi? Mengapa harus mencari kematian? Kamu tahu apa? Aku menganggur dan tidak bisa menemukan pekerjaan. Orang tua sakit parah dan aku tidak punya penghasilan. Bagaimana aku bisa menghadapi mereka? Pekerjaan tidak ada bisa dicari pelan-pelan, tapi kalau kamu mati, orang tuamu tidak ada yang merawat. Bukankah lebih buruk? Aku sendiri sulit bertahan, apalagi tenaga untuk mengurus mereka. anak ini keras, tidak mungkin. Seperti tempat tidur yang lembut, melompat dari sini pasti mati. Apa yang terjadi? Apakah aku mati atau tidak? Benar-benar tidak seharusnya mati. Melompat dari ketinggian seperti ini tidak apa-apa. Aku tidak percaya tidak mati. Siapa yang mau memindahkan mobilnya? Maaf teman. Mobilku. Mobilku. Hei, tunggu sebentar. Apakah kamu tertarik menjadi bodyguardku? Aku lihat fisikmu bagus. Melompat dari ketinggian seperti ini, tidak ada apa-apa. Bos, kamu mau mempekerjakan aku, tentu saja. Saya akan memberikanmu 30.000 sebulan. Bagaimana? Wah, bagus sekali, bagus sekali. Aku punya pekerjaan, tunggu sebentar. Aku akan bersiap-siap, segera ikut kamu. Bagus sekali, bagus sekali. Aku juga punya pekerjaan, biaya pengobatan orang tua terjamin. Wah, sangat senang. Shifu, dia tidak akan melompat lagi kan? Sekarang dia, gajinya setinggi itu. Bahkan aku iri, bagaimana dia tega mati. Ayo, kita lanjutkan berbuat baik, ayo. Lihat, Xiao Yuer, kita bantu dia, ayo. Aku mau pulang. Xiao Yuer, hehe, ayo. Ayo, ayo, ayo.
Shifu, perbuatan baik kita hari ini. Bisakah untuk ayah mengumpulkan banyak keberuntungan? Tentu saja, hari ini kita sudah melakukan 17 perbuatan baik. Bagus sekali, kalau begitu besok, kita harus terus banyak berbuat baik. Mengumpulkan lebih banyak keberuntungan. Ayah bisa bertahan sampai Tai Shifu datang. Shenzong, ini kekurangan elemen bawaan. Saya baru saja mengembangkan ramuan. Cukup disuntikkan, dia bisa pulih. Omong kosong. Shenzong sejak kecil sehat, tidak sakit-sakitan. Bagaimana mungkin dia bawaan? Saya punya tongkat. Berisi elemen cerdas, kalian semua ngawur. Mana ada semangat ilmiah, saya punya laboratorium prostetik. Pailing Kangke de Dunia, kakak perikan Shenzong. Otak buatan, pasti akan membaik. Shenzong tidak baik, Nona kecil dan Nona Jiang kecelakaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Nona kecil dan Nona Jiang seharian berbuat baik, membantu Anda mengumpulkan bekah. Tepat di jalan pulang, kebetulan tertabrak truk besar. Jadi seperti ini, tapi supirnya sudah menyerahkan diri. Dia mabuk. Menyerahkan diri? Kamu selidiki baik-baik sopir ini. Saya ingin tahu dalang sebenarnya. Baik Shenzong, saya segera pergi. Kakak, bagaimana mengobati malah jadi semut di atas wajan panas? Kamu yang melakukannya. Kakak, makan bisa sembarangan. Tapi bicara jangan sembarangan. Sopirnya mabuk, sudah menyerahkan diri. Kamu jangan selalu melibatkan saya. Kamu belum tahu siapa yang membahayakan mereka. Kamu ini pembawa sial. Hanya bisa membawa malapetaka bagi orang-orang terdekat. Mereka bisa seperti sekarang ini, semua berkat kamu. Jadi sekarang kamu tahu siapa yang menyakiti mereka. Dasar bajingan, pergi dari sini. Si bodoh yang hanya bisa menggunakan kekuatan kasar, sombong aja. Lihat aja kamu bisa sombong berapa hari lagi, ayo pergi. Sialan, 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 sialan. Sialan, 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 sialan. Dokter, gimana kabarnya? Orang dewasa tidak apa-apa sudah sadar, anaknya masih pingsan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkannya. Terima kasih dokter. Sama-sama. Bagaimana dengan si Yuer? Dia belum sadar. Aku duluan datang lihat kamu. Apakah kejadian ini membuat kamu kaget? Tidak. Kedepannya jangan ribut-ribut lagi buat aku. Jaga diri kamu baik-baik. Mereka bisa seperti sekarang ini, semua berkat kamu. Mata kamu merah banget. Apakah kamu nangis? Aku tidak nangis. Aku cuma mau bilang. Aku mau kalian baik-baik aja ke depannya. Aku udah pasrah aja. Udah pasrah tapi masih bikin banyak ahli sibuk. Shen Juan, aku dan si Yuer tidak akan diam aja lihat kamu mati. Aku sudah hubungi Shifu. Nanti kalau dia datang, kamu pasti selamat. Oke, aku ngerti. Kamu istirahat aja dulu. Ayah tidak akan bangun lagi. Kedepannya kalau ayah tidak ada, kamu harus jaga diri baik-baik. Jangan sampai kamu terluka lagi. Bos Shen, kenapa kita tidak diobati lagi? Ini kan ahli yang dengan susah payah diundang oleh Nyonya tua. Orang sial seperti aku, lebih baik jauh-jauh dari mereka. Ayo kita pergi.
Shifu, kenapa kita kembali ke rumah sakit lagi? Ayah mana? Kita kecelakaan, dibawa ke rumah sakit. Kamu sudah terbaring beberapa hari. Ayah kamu kayaknya sudah keluar dari rumah sakit. Shifu besar sudah datang, apakah ayah sudah sembuh? Aku mau cari dia. Shifu besar belum datang, ayah kamu sudah keluar sendiri. Kamu gimana? Berbaringlah dulu dengan tenang, kali ini kamu nyaris tak selamat. Nanti aku akan mencarinya. Suruh dia datang menjengukmu, oke? Ya, Xiao Yuer Jiangning. Aku tidak sengaja melakukan ini. Hanya dengan cara ini, baru bisa melindungi kalian dengan baik. Wah, kenapa kamu terlihat lesu sekali? Katanya, kamu sudah keluar dari rumah sakit. Nenek kemarin datang mencariku. Bilang ingin aku menikah denganmu. Agar keluarga Shen punya keturunan, aku berpikir, aku sejak kecil dibesarkan di keluarga Shen. Jurus oleh nenek. Tidak boleh melupakan budi baiknya. Jadi aku setuju dengannya. Jangan bermimpi, aku tidak akan menikahimu. Umurmu tinggal 3 bulan lagi. Nenek bilang, dia berharap keluarga Shen tetap diwariskan oleh orang Shen. Makanya dia mencariku. Kamu hanya bisa merusak hidupku, menyuruhku menjanda seumur hidup untukmu. Atau, kamu berharap Jiangning yang menjanda untukmu. Shenjuan, Xiao Yuer sudah bangun. Qin Tianqi si pecundang, pakai mobil saja tidak bisa membunuhnya. Kalian sedang apa? Kamu tidak melihatnya. Xiao Yuer masih memikirkanmu. Ingin bertanya kenapa kamu keluar dari rumah sakit. Tidak disangka, kamu malah melakukan hal kotor di sini. Kotor, adik kecil. Jangan sembarangan bicara. Aku adalah nyonya muda keluarga Shen, yang ditunjuk langsung oleh nenek. Shenjuan, kamu tidak mau menjelaskan apapun. Apa yang perlu kujelaskan? Xiao Yuer sudah bangun, ingin bertemu denganmu. Pesan sudah kusampaikan, mau bagaimana? Terserah kamu. Aku tidak akan menemuinya lagi. Kamu keterlaluan. Jiangning, Xiao Yuer, maaf. ayahnya mana? Kalau Xiao Yuer tahu ayahnya bersama wanita jahat itu tidak mau menjenguknya, pasti akan sangat sedih. Ayah sedang sibuk sekarang, belum sempat datang menjenguk kita. Hum. Shifu, sudah berapa hari ini? Kapan ayah akan datang menjenguk kita? Aku akan membelikanmu makanan, ya. Ayah sudah berhari-hari tidak menjengukku. Apakah dia sakit parah? Sehingga tidak ingin memberitahuku. Tapi aku sudah hampir sembuh. Aku akan pergi mencarinya sekarang. Xiao Yuer pasti sangat sedih. Aku tidak tahu apakah luka-lukanya terpengaruh. Ayah, Kenapa kamu datang ke sini? ayah, kamu tidak pernah menjengukku. Aku sangat khawatir padamu, jadi diam-diam datang mencarimu. Kamu tidak marah kan? Kondisi tubuhmu sudah membaik. Aku sudah sembuh, ayah. Kenapa badanmu bau? Kamu sedang sibuk apa akhir-akhir ini? Kenapa tidak pernah datang menjengukku? Aku sudah beberapa hari tidak mandi, jadi badanku agak kotor. Jangan terlalu dekat denganku. Shenjuan. Jangan sakiti Hua Xiaoyu. Dia sudah tidak menginginkanmu, kenapa kamu masih mencarinya? Ayah, kamu tidak menginginkanku lagi. Aduh, aku. Bagaimana kalian bisa keluar? Apakah rumah sakit sekarang tidak ketat? Cepat kembali. Xiao Yuer, ayo kita pergi. Aku tidak mau ayah yang tidak bertanggung jawab seperti kamu. Wah, bukankah ini si penipu yang berjualan di pinggir jalan? Si dukun palsu itu sudah mengambil uangku 10.000 yuan. Lalu datang ke rumah kami menggoda pria. Sudah diusir keluar.
Mas seberani membawa anak haram ini ke sini, apa maksudmu? Ingin minta uang lagi ya? Jaga mulutmu. Siapa yang mau uang kotormu itu? Ambil kembali. Aduh. Orang sudah tidak menginginkanmu, sok suci apa kamu? Bahkan Shenjuan bisa melihat. Kamu adalah penipu. Mengapa kamu masih bertahan di rumah kami? Kamu bohong, ayahku tidak meninggalkanku. Ayah hanya khawatir dengan kesehatanku. Kalian semua orang jahat. Ayo kita pergi, Xiao Yuer. Jangan pedulikan keluarga mereka, orang-orang yang tidak punya hati. Bukannya kalian sudah pindah? Kenapa balik lagi? Nah, nenekmu sudah bilang, suruh kamu sama Wanyue. Cepetan nikah biar punya keturunan. Kami balik buat ngurusin semuanya. Biar kamu bisa beruntung. Wanyue itu bukan sembarang cewek. Bisa dibandingin. Aku kasih kamu kesempatan karena kamu lumayan. Kamu ikut aja ke pesta tunangan Shenjuan sama Wanyue. Siapa tahu kamu bisa dapetin orang kaya buat nemenin kamu. Jadi kamu bisa masuk keluarga kaya. Diam. Urusanku bukan urusan kalian. Pergi aja, jaga kesehatan itu yang penting. Ayah. Oke, Shenjuan. Aku sama Xiao Yuer mulai sekarang. Putus hubungan sama kamu. Xiao Yuer, mulai sekarang gurumu yang akan ngurusin kamu. Ayo kita pergi. Kayaknya perkataanku ada efeknya. Shenjuan kali ini beneran tega. Orang sial ini, pasti nggak ada yang mau deket-deket. Tanpa perlindungan Shenjuan, ngurusin mereka. Jadi lebih gampang. Cepetan cari orang buat bunuh Hua Xiaoyu. Aku udah cari pembunuh terbaik di kota. Pasti bikin bocah itu mati tanpa mayat utuh. Pendiri keluarga Hua, bunuh kamu. Aku bisa lepasin segelnya. Perjuangan ratusan tahun kita akan berakhir. Guru Kiai kalian. Beneran gak mau kita lagi? Xiao Yuer, kamu ingat, bukan ayah yang gak mau kita. Guru, jangan marah sama ayah lagi. Pasti ayah ada alasan tersendiri. Dia juga nggak layak jadi ayahmu. Dia juga nggak layak kita baikin. Xiao Yuer, tenang aja. Guru janji, guru pasti akan cariin orang yang lebih baik ribuan kali lipat buat jadi ayahmu. Oke? Aku gak mau orang lain jadi ayahku. Aku mau ayahku yang sekarang. Xiao Yuer, jangan nangis. Jangan nangis. Baru sembuh, nanti flu lagi. Jangan nangis. Jangan nangis. Jangan nangis. Hujan turun, cepat ke sini. Halo, bolehkah kami meminjam payung Anda? Payungku dipinjamkan padamu, aku pakai apa? Kamu. Ayo pergi, ayo pergi. Kalau terus kehujanan begini, anak ini bisa tambah sakit. Bawa payung itu ke mereka. Bilang saja, ada orang yang kasihan melihat mereka. Pinjamkan payung itu pada mereka. Tapi, kita cuma punya satu payung, kalau diberikan pada mereka. Anda bagaimana? Apalagi, Anda juga tidak sehat, kalau sampai sakit lagi. Aku suruh kamu bawa ya bawa. Ngapain banyak bicara? Kalau begitu peduli pada mereka, mengapa tidak langsung ajak mereka ke sini? Lagi pula tidak boleh mereka tahu itu Anda yang kasih. Aku bilang kamu tidak mau kerja ya? Cepat bawa sana. Maaf Pak Shen, saya segera pergi. Nona, kamu sendirian membawa anak tidak mudah. Payung ini untukmu saja. Terima kasih ya. Masalah payung sudah selesai, tapi kita tinggal di mana? Kita cari rumah sewa saja. Yuer, ayo ikut Shifu. Siapa sih, sudah malam masih mengetuk pintu? Maaf, kami ingin menyewa rumah, tidak tahu di sini. 500.000 bisa tidak? Hehe, saya cuma punya segitu. Pergi. Nona, Nona. Saya lihat kamu membawa anak tidak mudah, bagaimana kalau kamu tinggal dulu saja?
Tapi saya cuma punya 500.000. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalian tinggal dulu saja. Sungguh. Tinggal dulu, ayo. Kamar ini disewakan pada kalian. Ayo. Baik. Baik, ini kuncinya. Terima kasih ya. Kalian tinggal saja. Terima kasih ya. Sudah ada kunci. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Kaya. Kamu selalu memikirkan ayahmu. Tidak tahu bantu-bantu. Kita hampir mati kelaparan. Jangan menulis lagi kalau kamu benar-benar ingin lagi bertemu ayahmu. Pertama-tama, kita harus pastikan kita tidak mati kelaparan. Begitu. Besok kamu ikut aku keluar berjualan. Kita kembali ke pekerjaan lama kita. Oke. Ramal nasib, tidak akurat, tidak bayar. Jangan lewatkan kesempatan ini. Mas, mau ramal nasib? Mau ramal jodoh atau karir? Oh, kamu sudah punya anak. Kalau begitu jodoh tidak perlu diramal lagi. Aku bantu ramal karirmu. Ini bukan anakku, aku belum menikah. Oh. Anak ini hari ini hilang. Kalau kamu benar-benar jago, ramal di mana orang tuanya. Xiao Yuer, cepat gunakan kemampuanmu. Ajak orang tuanya datang menjemputnya. Guru, aku juga tidak bisa menemukan ayahku. Bagaimana bisa membantu orang lain mencari ayah? Orang tuanya juga tidak menginginkannya. Dia juga tidak ada yang mengantar pulang. Nak, kenapa kamu sampai di sini? Ayo kita pulang. Di sini memang cukup akurat. Bagaimana kalau aku tambah bayar, kamu ramal untukku? Bagaimana jodohku? Tidak masalah. Jodoh masih butuh 3-5 tahun lagi. Kamu lebih baik fokus pada karir dulu. Saat karirmu baik, jodoh akan datang dengan sendirinya. Sebetulnya tidak perlu serumit itu. Aku lihat kamu cukup baik. Bagaimana kalau kamu jadi pacarku? Aku jual jasa, bukan jual diri. Haha, kita berdua memang tidak cocok. Maaf, tidak cocok. Maaf. Jangan pergi. Dia bawa anak berjualan ramal nasib. Bisa ketemu bajingan. Kamu harus jaga baik-baik Jiang Ning. Di tempat dia berjualan, tidak boleh ada pria masuk. Dengar tidak? Dan juga, dia kemarin kehujanan dan kena flu, ingat beli obat. Jangan sembunyi Shen Juan, aku tahu itu kamu. Aku hanya khawatir, kalian kemarin kehujanan dan kena flu, jadi aku bawa obat. Kamu tidak di rumah, siapkan pernikahanmu. Kenapa datang mencari kami? Aku hanya ingin tahu, luka Xiao Yuer sudah sembuh belum? Seharusnya tidak ada bahaya bagi nyawa lagi. Ngekor aku ngapain? Lu gak ada kerjaan ya? Gue. Lu udah ngusir Xiao Yuer dari keluarga Shen. Sekarang sok-sokan jadi ayah yang penuh kasih sayang. Untuk siapa? Kalau lu udah nggak mengakuinya, ngapain peduli sama dia? Alasan gue melakukan ini, orang lain gak ngerti. Lu masih gak ngerti juga. Gue nggak ngerti. Udah putus hubungan. Jangan cari-cari kita lagi. Cowok brengsek. Lu nggak mikir naif. Merasa udah nggak bakal hidup lama lagi. Nggak mau bikin Xiao Yuer kena imbas. Jadi, gue ngusir dia dari keluarga Shen. Ada juga alasan lain. Lu beneran mikir, Xiao Yuer sama lu selalu ketemu bahaya. Lu ngusir dia jauh-jauh. Demi keselamatannya. Dulu gue sendirian. Mati juga gak masalah. Tapi kehadiran lu dan Xiao Yuer adalah orang terpenting dalam hidup gue. Gue gak mungkin biarin kalian berakhir kayak ibu gue. Kenapa gue jadi orang terpenting juga? Mungkin benar kayak kata mereka. Gue ini bintang sial. Orang di sekitar gue pasti kena musibah.
Jangan dengerin omongan mereka. Lu bukan bintang sial. Alasan lu sial begini, karena mereka udah nyuri semua keberuntungan lu. Ini bukan salah lu, gue dan Xiao Yuer bakal bantu lu. Meskipun Shifu lu jago ilmu Tao, lu nggak bisa pastiin, pasti bisa nyembuhin gue. Bener nggak? Ini. Untuk nyelamatin gue. Kalian minta tolong ke sana sini, nabrak mobil lagi. Gue udah kayak gini, gue nggak mau kalian kena masalah lagi. Pas Xiao Yuer bangun, dia bakal pelan-pelan lupa sama gue, ayah brengsek ini. Jangan pesimis gitu dong. Meskipun, gue nggak bisa pastiin Shifu bisa nggak 100% nyelamatin lu. Tapi selama kita nunggu dia datang, lu masih ada harapan. Sudahlah, nggak usah bahas ini lagi. Sebenarnya aku datang ke sini. Pengen ngasih ini ke kamu. Ini. Ini yang kamu kasih ke aku waktu mama aku meninggal. Selama ini aku selalu simpan. Kapan kamu ngeh itu aku? Pertama kali ketemu, aku langsung ngeh itu kamu. Kan kamu pernah nolongin nyawa aku. Mana mungkin aku gampang lupa sama kamu. Sebenarnya aku juga udah ngeh itu kamu. Ya namanya juga jodoh, kamu tenang aja. Aku bisa nolongin kamu sekali, pasti bisa lagi. Jangan ngomong hal-hal negatif lagi. Jangan jauhin aku sama Xiao Yuer. Denger nggak? Tapi aku, Duh nggak baik, ada yang masuk rumah. Xiao Yuer dalam bahaya. Ayah, gak apa-apa kan? Jimatnya dia ngeblok sihir aku. Mirip sama yang ngejar kita dulu. Ini pasti dikirim Qin Tianqi. Xiao Yuer jangan gerak, lepaskan dia. Ada yang bayar buat bunuh anak ini. Hari ini pasti aku bunuh dia. Tunggu, lepaskan dia. Qin Tianqi bayar berapa? Aku kasih 10 kali lipat. Ya ampun, kita pembunuh juga punya harga diri. Ah, hari ini dia harus mati. Lihat baik-baik anak kamu ini. Mungkin ini terakhir kali kalian bertemu. ayah jangan khawatir. Ku janji sama ayah jaga diri sendiri. Biar ayah nggak khawatir. Om jahat ini nggak bakal bisa sakiti aku. Anak ini lumayan ngerti ya, mau mati aja. Masih ingat suruh ayahnya jangan khawatir. Sayang, udah mau mati. Om, pisaunya tajam banget ya. Nanti kalau udah ngesak leher aku, pasti bakal ninggalin bekas luka yang panjang dan dalam. Ternyata kamu tahu ya, kamu tenang aja. Habis pisaunya nyerang, kamu langsung selesai. Xiao Yuer. Kok bisa nggak mungkin? Om, jangan pakai pisau ini garuk-garuk aku dong. Garuknya bikin gatal. Pisaunya aku kok bisa? Kok gini? Xiao Yuer kamu nggak apa-apa kan? Ayah, kali ini aku benar-benar mendengarkan perkataanmu. Tidak melakukan hal yang membuat ayah khawatir. Katanya, apakah Qin Tianqi yang mengirimmu ke sini? Mencari mati. Pintu ini sangat lebar, bisa langsung lari melewatinya. Akhirnya tertangkap basah. Kita langsung pergi menemui Qin Tianqi untuk berkonfrontasi. Aku lebih baik mati daripada ikut kalian. Minum racun untuk bunuh diri. Kamu cukup punya prinsip juga ya. Aku berjalan di dunia persilatan, keadilan adalah yang utama. Meskipun misi gagal, aku tidak akan pernah berkhianat. Racun ini benar-benar sehebat itu. Si manis, kembalikan obatnya padaku. Bersihkan mulutmu. Ini benar-benar racun, bukan permen. Jangan sampai tertelan. Bisa mati. Kalau begitu, kamu saja yang memakannya. Racun ini terbuat dari ratusan jenis racun serangga. Kenapa ini manis? Permen untuk anak-anak. Tentu saja manis. Si manis, kamu menipuku, jangan harap bisa mendapatkan satu kata pun yang jujur dariku. Tenang, aku punya banyak cara untuk menghadapimu. Ini mantra kejujuran, siapapun yang terkena mantra ini hanya bisa berkata jujur, lebih baik kamu jujur dan ikut kami kembali untuk menjelaskan semuanya. Tidak baik, Pak Shen. Pak Qin sedang mengadakan konferensi pers. Mengumumkan dia akan mengambil alih perusahaan. Gelang merak sudah mengendalikan pikiran nenek.
Setelah konferensi pers dimulai, semuanya akan menjadi keputusan akhir. Shen Juan, kau tidak akan bisa bangkit lagi. Para hadirin, mari kita sambut Ketua Dewan Direksi Grup Shen, Nona Shen, untuk mengumumkan sebuah penunjukan penting. Sekarang saya umumkan. Qin Tianqi menjadi penerus Grup Shen. Qin Tianqi akan menjadi penerus Grup Shen. Maukah kita biarkan si pembunuh ini bercerita tentang apa saja yang telah kau lakukan? Bodoh, tertangkap hidup-hidup. Ayah, nenek buyut ada masalah. Nenek baru saja mengumumkan, saya adalah pewaris perusahaan ini. Apapun yang kalian katakan sudah terlambat. Para direksi, Nyonya Shen tidak enak badan. Saya akan membawanya untuk beristirahat dulu ya. Nenek, aku Shen Juan. Apa yang kalian lakukan padanya? Lepaskan nenekku. Anak durhaka, mana ada tempatmu untuk bicara di sini? Nenek, bangunlah. Dasar pina perendahan, APA yang kau, lakukan pada Nyonya Shen. Nyonya Shen telah pingsan. Guru telah menolong nenek buyut dari kutukan jahat. Ada sesuatu yang berbahaya di tubuh nenek buyut. Beliau dikendalikan oleh orang lain. Diam kamu, anak nakal. Jelas-jelas kau dan gurumu bekerja sama untuk meracuni nenekku. Semua orang di sini sudah melihatnya. Tapi kau masih berani menuduhku. Kau benar-benar berbicara omong kosong agar mendapatkan hak waris perusahaan. Berapa banyak kejahatan kotor yang sudah kau lakukan diam-diam? Kami semua sudah tahu. Tapi kau masih tidak mengakuinya. Mengkoki APA, apa yang sudah kulakukan? Apa kalian punya bukti? Baiklah, hari ini aku akan memperlihatkan kepada semua orang di perusahaan ini siapa sebenarnya dirimu itu. Coba katakan, apa saja yang dia lakukan. Pak Qin memberiku 1 juta. Dia juga berkata, setelah membunuh putrimu dan pacarmu, perusahaan ini akan menjadi miliknya. Tidak ada lagi pewaris keluarga Shen. Shen Juan, siapa tahu orang ini? Sudah kau suap. Kau bilang kau menarik sebarang orang dari jalanan. Lalu kau begitu mudahnya menjelek-jelekan direktur baru ini. Bukankah ini terlalu main-main? Tadi nenek sudah mengumumkan bahwa perusahaan diserahkan padaku. Mulai hari ini, aku adalah pimpinan baru keluarga Shen. Pemimpin baru. Aku lihat kau hari ini tidak bisa merebut kursi direktur utama perusahaan ini. Kakak, aku tahu sekarang kau sangat tidak rela. Tapi, apa boleh buat? APA pun yang kau katakan sudah tidak berguna. Ucapan saya mungkin tidak ada gunanya, tapi ucapan nenek harus kau dengarkan. Ini adalah wasiat yang ditandatangani langsung oleh nenek. Lengkap dengan cap perusahaan, dan tanda tangan nenek sendiri. Di dalamnya jelas tertulis bahwa saya, Shen Juan, yang akan mewarisi perusahaan. Kalau bukan karena kalian mengendalikan nenek, bagaimana mungkin beliau menyerahkan perusahaan padamu? Ini memang tulisan Nyonya tua. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu yang membunuh putriku. Aku akan menyerahkan orang ini ke polisi. Mereka pasti akan menanganinya. Ini palsu, ini buatanmu. Hei orang-orang, bawa Qin Tianqi dan pembunuh ini ke kantor polisi. Shen Juan, aku belum kalah. Shen Juan, aku belum kalah. Brengsek, kamu mau menangkap adikmu sendiri. Kalau berbuat salah harus dihukum. Menghalangiku tidak ada gunanya. Kalau dia dianggap buronan, akibatnya akan lebih buruk. Shen Juan, kamu begitu kejam. Tidak heran umurmu pendek. Para direktur, kalian tidak tahu kan? Hanya tinggal 3 bulan lagi. Setelah kamu mati, perusahaan pasti akan kami kelola. Hidup atau matiku, warisan perusahaan, adalah urusan keluarga Shen. Apa hubungannya dengan kalian yang bermarga Qin? Pergi dari sini. Kamu pembawa sial. Selama ini, berapa banyak orang yang kamu celakakan. Sekarang kamu sendiri tinggal hitungan hari. Kamu kembali untuk bersaing dengan adikmu sendiri. Kamu benar-benar tidak memikirkan kepentingan besar. Baik, kalau kamu begitu kejam.
Jangan salahkan aku kalau hari ini, aku tidak mengakui kamu sebagai anakku. Semuanya, orang ini, sejak kecil sudah membunuh ibunya sendiri. Siapapun yang didekatinya pasti akan sial. Pembawa sial seperti ini, kalau warisan keluarga Shen selama ratusan tahun jatuh ke tangannya, pasti akan hancur. King Yueshan selalu menggunakan kata-kata ini untuk mengisolasinya. Selama ini, Shen Juan selalu diperlakukan buruk, menjengkelkan. Sekarang, apa yang aku tanyakan? Kalian jawab. Kamu siapa, ya? Baik, Aku tanya kalian, dari mana dengar bahwa Shen Juan adalah pembawa sial? Siapa yang bilang Shen Juan pembawa sial? Kami yang menyebarkannya. ya benar. Waktu itu agar Tianqi bisa mewarisi dengan lancar. Kami memang mencari banyak media untuk menyebarkannya. Aku bilang kan, kamu bukan pembawa sial. Kecelakaan mobil ibuku. Benarkah itu kecelakaan? Tidak, dia yang menyuruh orang merusak remnya. Sebenarnya kalian berdua bisa tewas dalam kecelakaan itu. Tapi kamu beruntung bisa selamat. Kenapa kamu melakukan ini? Oh, waktu itu ibumu melihat. Aku dan Tianqi di luar, dia memaksa mengusir ayahmu. Kalau ibumu tidak mati, bagaimana nasib kami? Bajingan, sampah masyarakat. Anakmu, diam-diam mencuri nasib Shen Juan. Apa ini juga perintahmu? Nasib? Oh iya. Memang ada orang pintar yang menyuruh kami mencuri nasib Shen Juan. Tapi kami tidak tahu caranya. Mereka kena mantra kebenaran, tidak bisa berbohong. Ternyata, dalangnya orang lain. Sekarang kalian tahu kan, Shen Juan bukanlah pembawa sial. Dia difitnah sejak kecil. Hei, bawa kedua orang ini ke kantor polisi. Kamu, Ayo, aku tidak terlibat. Sial, sihir bonekaku. Ternyata bisa dipecahkan. Ahli waris grup Shen mengalami kejutan besar. Qin Tianqi, putra kedua grup Shen, menggunakan cara lisik untuk mencelakakan Nyonya Shen. Dan kakaknya Shen Juan, sekarang buron dicari polisi. Dasar tidak berguna, tidak ada pilihan. Hanya bisa menggunakan jurus andalanku. Tapi kali ini, aku butuh lebih banyak orang untuk dikorbankan padaku. Nenek, sudah lebih baik. Barusan ucapan mereka, aku dengar semua. Selama ini, kamu menderita. Aku tidak percaya rumor ini. Tapi melihatmu, sifatmu semakin buruk. Dan aku tidak membimbingmu dengan baik. Salah nenek ya? Tidak nenek, aku bersyukur kamu mempercayaiku. Dan sudah membuat wasiat untukku. Xiao Huan. Kamu adalah anak keluarga Shen. Semua milik keluarga Shen. Seharusnya kamu yang mewarisi. Tapi sekarang, kondisi tubuhmu. Kita harus memikirkan jalan keluar. Aku tidak akan menikahi Xuan Yue. Aku sudah memiliki perasaan. Nenek, tubuh Shen Juan tidak akan bermasalah jika kamu benar-benar tidak tenang. Aku bersedia menikahi Shen Juan. Benarkah? Kalau begitu, itu akan sangat baik. Nenek, dengan aku dan Xiao Yuer di sini, Shen Juan tidak akan bermasalah. Aku jamin dengan diriku sendiri. Apa yang kamu khawatirkan? Kalau begitu, nenek, tinggal tenang menunggu. Kalian harus segera membuatku punya cucu. Sangat baik. Kedepannya aku bisa bersama guru. Hidup selamanya di... Barusan, aku hanya berpura-pura untuk kesehatan nenek. Aku sengaja berkata begitu, tidak ada maksud lain. Jangan salah paham, dan... Aku bilang kamu akan baik-baik saja, kamu pasti akan baik-baik saja. Aku tidak salah paham. Aku percaya padamu. Shen Juan. Ayah, bangunlah ayah. Paman, cepat lihat. Ayahku kenapa?
Orang di belakang layar sedang mengaktifkan formasi lagi. Kita tidak bisa menghancurkan formasi lagi. Sekarang, kita hanya bisa menunggu Tai Shifu datang. Ayah tidak akan mati. Aku akan menyelamatkan ayah. Tidak boleh Xiao Yuer, kalau kamu begini tidak bisa menyelamatkannya, kamu malah akan membahayakan dirimu sendiri. Aku tidak peduli. Aku akan menyelamatkan ayah. Ini mantra diam. Hahaha, muridku sudah lama tidak bertemu. Lihat kamu. Wajahmu sangat pucat. Guru, Kamu anak kecil yang tidak patuh. Kalau Tai Shifu tidak datang tepat waktu, kamu pasti akan membuat bencana besar lagi. Tai Shifu, kenapa baru datang? Ayah hampir mati. Cepat selamatkan dia. Jangan takut, biar aku lihat. Tidak terduga, guru ini berkelana kemana-mana mencari. Ternyata ada di sampingmu. Jodoh. Benar-benar jodoh ya hahaha. ayo, Shifu, jangan bikin penasaran. Cepat katakan, bagaimana cara menyelamatkannya? Awalnya dia kehilangan semua keberuntungannya, tidak bisa diselamatkan. Untung ada Xiao Yuer di sini. Sekarang ada harapan untuk diselamatkan. Maka cepat selamatkan dia. Jangan buru-buru, lihat aku. Shifu, apakah ini sudah cukup? Haha, lihat. Xiao Yuer. Apa yang terjadi padaku? Ayah bangun, bagus sekali. Aku tahu Shifu adalah orang yang paling hebat di dunia ini. Kamu ini, hahaha. Apa yang terjadi? Nak, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja, kita sekarang tidak punya tempat tinggal. Bagaimana kita bisa hidup nanti? Tenang saja, Ibu, jangan khawatir. Nanti, dia pasti akan mengirim orang untuk menjemput kita. Tenang saja ya. Kenapa aku tidak punya tenaga sama sekali? Ayah, Ibu, keberuntunganku kemana? Ayah, Ibu. Ayo Xiao Yuer, coba ikan kesukaanmu. Shifu, kamu sudah lama berkelana. Sebenarnya mencari apa? Untuk kamu si kecil yang tidak tahu berterima kasih ini. Shifu berkelana juga untuk mencari kamu. Cap ajaib yang hilang di tubuhmu. Benar-benar mencari sampai ke ujung dunia. Tapi ternyata tidak susah menemukannya. Siapa yang menyangka, orang yang Shifu cari-cari ternyata ditemukan oleh Xiao Yuer secara tidak sengaja. Kalau kamu terlambat sedikit saja, Shen Juan pasti sudah tidak selamat. Semuanya sudah diatur oleh takdir. Xiao Yuer, sebenarnya kamu punya ikatan dengan masa lalu kamu. Kalau tidak, dalam keadaanmu sekarang, dewa dari langit pun tidak bisa menyelamatkanmu. Ikatan masa lalu. Apa itu? Kenapa Shifu tidak pernah menceritakannya? Beberapa hal. Cukup satu orang yang tahu seumur hidup. Aku belum mati, kamu. Jangan perlu tahu dulu. Tinggal satu pukulan terakhir. Hari ini meski aku mati, aku takkan biarkan kau kabur. Kalau tidak, penduduk sekitar akan celaka. Kita sudah sama-sama terluka. Kau bahkan tak punya tenaga untuk mengeluarkan mantra. Tunggu aku hisap nyawa semua orang di desa ini, dan jadikan mereka santapan darah. Kau pasti mati. Aku lebih baik mati daripada biarkan kau sakiti orang-orang tak berdosa itu. Makhluk jahat ini sudah bunuh banyak orang di desa. Aku bantu kau. Cepat tempelkan mantra padanya. Aku akan segel dengan darah hatiku. Dia takkan bisa keluar dan menyakiti orang lagi. Cepat. Manusia biasa, berani-beraninya datang mati. Aku lindungi jiwanya dengan darah hatiku, seumur hidup. Kau takkan bisa sentuh dia sedikit pun. Pergi.
Dendam hari ini akan kukutuk dengan seluruh kekuatan pikiranku, agar keturunan keluarga Hua selamanya takkan bisa berkata jujur. Anak ini terkena bintang kesepian, akan mati mengenaskan. Wajar saja Xiao Yuer dan Shen Juan punya tanda yang sama, ternyata mereka punya kisah seperti ini. Apakah kutukan di tubuh Xiao Yuer juga karena Shen Juan yang berubah jadi berkah dan hilang sama sekali? Sekarang Xiao Yuer panggil aku Shifu, panggil Shen Juan ayah. Bukankah itu bikin kacau urutan generasi? Xiao Yuer adalah reinkarnasi leluhur keluarga Hua. Kalau begitu, Xiao Yuer adalah nenek moyang kita semua. Apa aku harus panggil dia nenek moyang? Ternyata dulu aku adalah orang hebat. Apakah aku masih bisa panggil kau ayah? Tentu saja, siapapun dirimu. Kau tetap adalah si kecil yang paling kami sayangi. Ya, aku juga akan lindungi kalian semua. Apa yang terjadi? Sepertinya gempa, cepat kita keluar. Ini bukan gempa. Ada orang yang sedang mengeluarkan sihir untuk menghancurkan tempat ini. Pasti orang di belakang Kintianqi yang sedang berbuat jahat. Shifu, orang jahat ini, cepat keluarkan sihir untuk menghancurkannya. Kekuatan sihir ini ternyata adalah yang dulu disegel oleh leluhur keluarga Hua. Master Kong Kue. Ternyata dia. Kintianqi ini benar-benar gila. Bekerja sama dengan kejahatan ini, sudah banyak korban. Dengan kemampuan saya, mungkin sulit untuk melawannya. Lalu bagaimana? Jangan khawatir, kita punya yang asli. Reinkarnasi leluhur keluarga Hua ada di sini. Apa yang kalian takutkan? Saya, Tai Shifu, kemampuanmu tinggi. Tidak bisa mengalahkan si jahat ini, saya juga tidak bisa. Jangan khawatir, di kehidupan sebelumnya, kamu melindungi jiwa Shen Juan. Sebagian kekuatanmu ada padanya untuk melindungi. Jadi, ucapanmu adalah hukum. Kemampuanmu terbatas. Sekarang, energi yang hilang sudah kembali. Jadi, kamu lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Benarkah? Yuer kecil, coba kamu. Master Pacok benar-benar hebat, formasi ini sangat kuat. Bergetar lebih kuat. Saya masih tidak sehebat Master Peacock. Tidak bisa melindungi semua orang, rumah-rumah. Jangan bergetar lagi. Kamu memujinya begitu hebat, tentu saja bergetar lebih kuat. Lihat, kamu menyuruhnya berhenti bergetar, dia pun berhenti. Saya sudah terbiasa dengan ini, saya akan mencoba lagi. Formasi ini benar-benar lemah, tidak perlu kita bertindak. Dia sendiri sudah hancur. Apa yang terjadi? Formasi saya kenapa hancur? Hua Xiaoyu. Dia sudah memulihkan kemampuan, ucapannya adalah hukum. Hahaha, dua kehidupan kekuatannya. Master Pacok juga tidak bisa mengalahkannya. Hahaha. Si jahat ini bersembunyi di tempat gelap, kita harus menemukannya. Yuer kecil, buka mata ketiga. Master Pacok, dia yang ingin menikahi ayah. Wanita jahat. Suanyue. Ikut saya. Saya harus segera pergi. Ternyata kamu. Oh, ternyata kamu yang datang, kakek tua. Yuer kecil, cepat gunakan ucapannya adalah hukum. Master Pacok terluka parah. Ditampar Tai Shifu langsung hilang. Kasih makan dong. Jangan pedulikan dia. Kasih makan dong, agak lapar. Ambil ini, jangan berbuat jahat lagi. Jangan ambil milikku. Jangan rebut milikku. Makan yang ayah ambilkan dulu. Makan yang guru ambilkan dulu. Kalian jangan bertengkar lagi. Yuer bisa makan dua sekaligus.